أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarau apa toh durung ningali wa fi qiraatin awalam yarol nggih, bukan pakai waw tapi pakai ya. Apa namanya ya-nya dibuang dengan lafadz yang mufrad. Awalam yara apa toh durung ningali. Qauluhu awalam biwawin kelawan nganggo waw wa tarkihalan kelawan ninggal ing waw awalam atau alam. Yara weruh ayya'lamu tegese weruh, mboten ningali, tapi yang dikehendaki di sini adalah mengetahui. Karena tidak satupun itu ada yang melihat terhadap peristiwa hal ini. Sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina annas samawati ing satenane pira-pira langit wal arda lan bumi iku kanata ana apa samawat wal ard iku ratqon kang buntu ai saddan tegese kang buntu bimakna masdudatan lawan nganggo maknane lafadz masdudatan tegese kang den buntu akhire fafataqnahuma mongko nyigar sapa ingsun ing samawat wal ard ai ja'alna tegese dadekake sapa ingsun as-samaa ing langit, dadekake sab'an ing pitu wal ardolan ing bumi sab'an ing pitu. Niku versi makna yang pertama. Au fataqo utawa nyigar sapa Allah as-samaa ing langit angkanat latum tiru fa'amdarat angkanat ing dalem sause ana apa sama iku latum tiru ora bisa udan apa sama fa'am torot mongko nuli bisa udan apa sama. Wa fatkul ardi ngoten mawon nggih ejane. Dadi au fatkus samai angkanat wa au fatkus samai ngoten an mawon mboten usah pakai yang anu. Au fatkus samai utawi nyigar ing langit iku angkanat yen to ana apa sama iku latum tiru ora udan apa sama fa amtarat mongko nuli bisa udan apa sama. Wa fatkul ardi utawi nyigar ing bumi iku angkanat yen to ana apa ard iku latum bitu ora bisa ngetokake atau ora bisa nyukulake ing tanaman. Fa ambatat mongko nuli bisa nyukulake apa ard. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun minal ma'i saking banyu annazili kang tumurun apa ma minas sama'i saking langit wan nabiilan banyu kang nyumber minal ardi saking bumi kulla syai'in ing saben-saben suwiji hayyin kang urip nabatin nyatane cecukulan wa ghirihi lan sakliyane nabat ai fal mau tegese mongko utawi banyu iku sababun dadi sabab li hayatihi ketuwe uripe kulla syai'in hayyin afala yu'minun mongko apa toh ora padha iman sapa wong kang sapa alladzina kafaru bi tauhidi kelawan nyuciake ing ingsun. Wis ayat mawon.
Ini pembahasannya membahas mengenai tentang alam, proses pembuatan alam ini bagaimana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita muratirin. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit-langit dan juga bumi dulunya adalah sebuah perkara yang buntu. Ratqan. Fafataknahuma. Lalu aku Allah membelah terhadap beberapa langit dan juga bumi tersebut. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun. Apakah mereka semua itu orang-orang kafir tidak beriman? Bon, ini berarti sedang membahas yang namanya al-ayat al-kauniyah ataupun pembahasan ayat-ayat yang membahas masalah alam semesta. Dengar iki dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh qauluhu awalam yaral ladina kafaru i'lam annahu subhanahu wa ta'ala syar'a al-ana fi dalaili ad-dallati ala wujudi soni. Perlu kita ketahui mulai ayat 30 surat Al-Anbiya ayat 30 ini Allah Ta'ala sedang membahas mengenai dalail ad-dalah, beberapa dalil yang menunjukkan atas adanya pencipta. Tapi dalilnya ini wahadi dalail aidan dalatan ala kaunihi munazzahan anis syarik. Ya, dan dalil-dalil ini juga sebuah dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu disucikan daripada yang namanya sekutu. Liannaha dalatun ala husulit tartib al-ajib fil alam. Karena ayat ini sedang membahas mengenai betapa menakjubkannya susunan yang ada di dalam alam semesta ini. Lawa wujudul ilahaini yaktadi wuku al-fasad. Andaikan ada dua Tuhan, niscaya akan menyebabkan sebuah kerusakan. Niscaya alam ini tidak akan tersusun secara rapi dan semenakjubkan ini. Fahadi dalail tadullu min hadil jihah alat tauhid fatakunu katauqid lima taqaddam. Bon, jadi sedang membahas yang namanya alam semesta dengan runtutan dan susunan yang sebegitu indah dan sebegitu menakjubkannya. Karena seperti yang didakwakan di dalam ayat yang sebelumnya, andaikan ada dua Tuhan di alam semesta ini, niscaya tidak akan ditemukan yang namanya bumi dan juga langit, karena akan ada yang namanya sebuah pertentangan. Kan seperti itu kemarin. Bon. Terus maranganten tengeriki dilanjutakan. Kita bahas yang namanya awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Awalam yaro ini kalau yang kita ketahui maknanya yaro itu kan asalnya ro'a yaro ru'yatan. Makna asalnya noboh ro'a yaro itu makna asalnya adalah melihat. Tapi sekali lagi di dalam ayat ini maknanya ro'a harus diartikan mengetahui. Noboh diartikan mengetahui. Ayya'lam. Kenapa kok harus diartikan mengetahui? Karena kalau di murati awalam yarol, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya langit-langit dan juga bumi itu asalnya perkara yang buntu kemudian dibelah oleh Allah. Ini merupakan sebuah proses yang sifatnya memang tidak ada satupun makhluk yang melihat. Nah, tidak ada satu makhluk pun yang melihat. Orang enek menungso gurung dadi, ya. Semua manusia belum ada yang dalam waktu Allah Ta'ala menjadikan atau membelah yang namanya bumi dan juga langit yang masih buntu, itu semua manusia nggak ada yang tahu,
nggak ada yang melihat maksudnya. Sehingga diartikan dengan arti awalam ya'lam. Apakah orang-orang kafir itu belum mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan juga bumi itu tertutup, lalu Allah Ta'ala membelah di antara keduanya. Nah, kalau dimurati mengetahui, maka itu akan pas. Karena nopo? Karena seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, di dalam ayat Al-Quran ini sebelum membahas tentang yang namanya alam semesta yang berupa langit dan juga bumi, ini asalnya buntu kemudian dibelah oleh Allah, ini sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Dalam kitab-kitabnya orang-orang kafir itu dulu juga sudah ada sebuah pembahasan mengenai yang namanya alam semesta. Kita bukakan tentang tafsirnya Syekh Jalaluddin Imam Syekh Mutawalli Asy'arawinya. Jadi tafsir Asy'arawinya niki. Jadi seperti yang didawakan kalian Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Kenapa kok maknanya alam yaro itu harus dimaknani menjadi alam ya'lam? Ini seperti yang didawakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh karena memang di dalam ayat Al-Qur'an itu maknanya ro'a yaro itu terkadang memang dimurati sebagai maknanya melihat. Terkadang juga dimaknani dengan makna alima atau mengetahui. Seperti yang ada pada surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wan nabiyyu lam yara hadil hadisah wa lam yashhadha li annahu wulida fi nafsi amiha. Jadi seperti yang ada pada surat Al-Fil, tatkala Kanjeng Nabi itu ditanyai, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu, kalau dimurati taro itu melihat, apakah kamu Muhammad tidak melihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan terhadap para ashabil fil, orang-orang yang memiliki gajah, para prajurit gajah? Maka ini nggak pas nanti kalau dimurati melihat, karena Kanjeng Nabi itu dilahirkan ya setelah kejadian itu. Bon, mulanya diartikan menjadi alam taklam. Apakah kamu belum mengetahui? Kalau mengetahui berarti itu kan bisa lebih luas. Bisa lebih luas itu artinya walaupun tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tapi minimal ada cerita-cerita atau mungkin di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu sudah didawuhkan. Seperti tengriki. Mulano ini pelajarannya tengriki dingendikaken niki nggih bahasane. Dadi ceritane ngeten. Waqat nazal Qur'an wa fi jaziratil Arab kuffarun ubadu asnamin. Jadi Al-Qur'an ini turun di dalam jazirah Arab. Dalam keadaan jazirah Arab itu orangnya bermacam-macam. Satu, ada golongan para ubadil asnam, para penyembah berhala. Wa fiha al-yahud wa ba'dun nasara. Di Arab itu juga pada waktu turunnya Al-Qur'an juga ada sebagian orang-orang Yahudi, juga ada sebagian orang-orang Nasrani. Yang mana wahuma ahlu kitabin yu'minuna bi ilahin wa bi rasulin wa bi rusulin wa bi kutubin. Yang mana orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani pada zaman dahulu itu merupakan ahlu kitab yang beriman tentang adanya Tuhan, tentang adanya para utusan, dan tentang adanya kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Bahkan hatta innahum kanu yujadiluna al-kufar al-wasaniyin yaquluna lahum laqad atalla zamanu nabiyyin sanattabi'uhu wa naqtulukum bihi qatla adin wa iramin. Tangri tinggi-tinggi. Jadi ceritanya biyen
Pas waktu turunnya Al-Qur'an itu dalam keadaan di dalam Jazirah Arab itu ada dua klan, bahasanya ngoten ya. Klan yang pertama golongannya para penyembah berhala. Klan yang kedua itu golongannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Yang mana orang-orang Yahudi dan Nasrani ini termasuk ahlu kitab yang mereka iman tentang adanya Tuhan, tentang adanya para utusan, para rasul dan adanya kitab-kitab yang turun dari langit. Bahkan para orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ini berkata kepada orang-orang kafir yang penyembah berhala, "Oke kabeh akan benar-benar saya tunggu," bahasanya. Benar-benar akan kami menunggu datangnya seorang nabi yang akan kami ikuti dan kami akan memerangi kalian semua, wahai para penyembah berhala bersertaan dengan nabi tersebut. Jadi orang-orang Yahudi dan juga Nasrani pas wayahe gurung diutusnya Kanjeng Nabi itu dengan gagahnya seolah-olah mereka itu menantikan seorang nabi yang benar-benar akan mereka turut ya, dan akan membersamai seorang nabi tersebut untuk melaksanakan memerangi terhadap para penyembah berhala itu. Namun kenyataannya nopo? Tengriki dingin dikakan wa ma'adzalika lamma ja'ahum ma'arafu minal haqqi kafaru bi. Kenyataannya tatkala mereka sudah bahasanya apa? Nek ngomong kadung gagah, nek ngomong kadung daki, Pak. Nang para kufar wasaniin, orang-orang penyembah berhala ngomong seperti itu tadi, tatkala orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ini turun kepada mereka semua dan kepada seluruh jazirah Arab, turun yang namanya Al-Qur'an sebagai kebenaran, yang ada justru golongan Yahudi dan juga Nasrani ini menjadi orang-orang yang kufur terhadap sebuah kebenaran tersebut. Yang ada justru wal tahamu bil kufar. Yang ada para orang-orang Yahudi dan juga Nasrani itu malah bergabung dengan klannya para orang-orang penyembah berhala. Mangai gayane ngomongnya kalau ada nanti akan aku tunggu datangnya seorang nabi yang kita akan mengikutinya dan kita akan berperang bersamanya. Gayane biyen ngomong koyo ngono. Bahasan wis teko tenanan seorang nabi yang membawa Al-Qur'an, mereka yang ada justru malah mengkufuri terhadap Kanjeng Nabi dan juga Al-Quran. Bahkan mereka merapat kepada klannya para kufar al-wazaniyin, para penyembah berhala. Wa kawinu ma'ahum jabhatan wahidatan. Bahkan mereka memiliki satu visi yang sama dengan para wazaniyin, para penyembah berhala. Rupane nopo? Ma jama'ahum illa karo hiyatun nabi wa ma ja'a bihi minaddin al-haq. Yang ada justru malah mereka itu memusuhi dan memerangi terhadap Kanjeng Nabi. Lah, mulana teng mriki akan dilanjutkan sama doanya Syekh Mutawal Asy'arawi. Idan ba'da an ja'al islamu asbaha ahlul kitabi wal kuffaru dal islami fi khandakin wahid. Tatkala Islam ini datang kepada mereka, kalangan jazirah Arab, yang ada itu para ahlul kitab dan juga para kufar, para orang-orang kafir yang menyembah berhala, itu malah menjadi satu dan memerangi terhadap agama Islam. Wa kanal kufar yasma'una min ahlil kitab. Kalau dulu itu orang-orang kafir wasaniyin, para penyembah berhala, itu mendengarkan daripada para ahli kitab dawuh-dawuh yang ada di dalam kitab Taurat yang membahas tentang masalah penciptaan langit dan juga bumi. Lah tengeri ketika akan wa fit Taurati kalamun an khalqis sama'i wal ardi. Di dalam kitab Taurat itu ada pembahasan mengenai penciptaan langit dan juga bumi. Tangriki ingin dikaakan yakul Allah Ta'ala tangriki ingin dikaakan dalam kitab Taurat disebutkan innallaha awwala ma khalaqa al-khalqa khalaqa jauharatan. Allah Ta'ala itu tatkala menciptakan para makhluk, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala itu menciptakan yang namanya jauharah. Tanda kutipnya sebuah molekul, bahasanya ngerti ya. Jauharah atau sebuah molekul
Summa nadhara ilaiha nadhrul haibati. Kemudian Allah Ta'ala melihat terhadap jauharah tersebut, sebuah molekul tersebut dengan melihat yang penuh dengan kewibawaan. Fahasala fiya tafa'ulun wa bukhorun wa tukhanun fatukhanu su'ida ila a'la fakawwana as-sama'a wal baqiyatu dallat fakawwanat al-ardu. Jadi jauharah sebuah molekul yang tatkala itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, kemudian dilihat oleh Allah Ta'ala dengan penglihatan yang sangat menakutkan, itu tengeriku dingendika akan akhirnya menjadi karena setelah dilihat oleh Allah akhirnya menjadi ada efeknya kepada yang namanya jauharah atau molekul tersebut, sehingga sebagian daripada jauharah tersebut itu menjadi yang namanya dukhon, seolah-olah kabut, yang mana kabut ini akhirnya itu naik tinggi dan akhirnya menjadi yang namanya langit. Wal baqiyatu dhallat, dan sedangkan sisanya itu menetap pada tempatnya dan sehingga menjadi bumi. Jadi sebenarnya para orang-orang kafir, dalam ini tanda kutipnya adalah para ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, yang mereka asalnya dulu itu beriman, kemudian menantikan datangnya seorang nabi, tapi setelah nabi itu benar-benar datang kepada mereka, malah mereka menjadi mengkufuri. Maka tengeriki dikatakan di kitab Taurat yang merupakan pegangannya mereka, dan mereka pun juga sudah menceritakan terhadap para kufar wasaniin, orang-orang kafir wasani yang menyembah terhadap berhala, itu mereka sudah menceritakan kepada mereka bahwa bumi itu dulunya seperti ini yang sudah saya sebutkan tadi. Malah dipertanyakan oleh Allah Ta'ala, alam yara ay ya'lamil ladzina kafaru. Apakah mereka itu loh, orang-orang kafir itu belum tahu? Kenapa kok bertanya seperti itu? Karena pada hakikatnya sebenarnya mereka itu sudah mengetahui. Nah, bahwa mereka sudah mengetahui, karena itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat. Kitab itu nak, kitab kita kayak dukur, tekan ngandapi tafsir. Nah, pun ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang memang dilontarkan kepada orang-orang kafir karena tanda kutipnya sebenarnya mereka sudah tahu perihal hal ini di dalam kitab Taurat. Pun itu muradnya alam yara ayya lamil ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan, bahwa sesungguhnya beberapa langit dan juga bumi itu dulunya adalah ratqan atau sebuah hal yang buntu, saddan ay bimakna masdudatan, yang buntu. Fafataknahuma, lalu aku Allah membelah keduanya. Ai ja'alnas samaa sab'an wal ardo sab'an. Menurut dalam satu tafsiran di sini didauhakan, maksudnya Allah Ta'ala membelah terhadap langit dan juga bumi, yakni Allah Ta'ala menjadikan yang namanya langit menjadi 7 sab dan bumi juga menjadi 7 sab. Jadi langit itu ada 7 sab, 7 sof, 7 barisan, begitu juga bumi juga ada 7 barisan. Pun itu menurut satu tafsiran. Menurut satu tafsiran mengatakan aufatkus samai angkanat latum tiru fa'amtorot wa fatkul ardi angkanat latum bitu fa'ambatat. Maksudnya membelah terhadap langit. Langit itu dibelah oleh Allah, artinya adalah dulunya langit itu tidak bisa mengeluarkan hujan. Setelah dibelah oleh Allah Ta'ala, langit akhirnya bisa menurunkan hujan. Dan juga bumi, yang asalnya bumi itu tidak bisa memunculkan ya tanaman-tanaman kecil, akhirnya dibelah oleh Allah, akhirnya keluarlah yang namanya tanaman-tanaman kecil. Wes, mari, itu tafsiran yang ada di dalam Ya Allah Ya Rabbi Ya Karim, tafsir Syekh Jalaluddin Al-Mahalli.
Tapi sebenarnya masih banyak sekali tafsiran-tafsiran yang lain, wakilan itu seperti yang disebutkan di dalam tafsirnya Syekh As-Sawi niku. Banyak tafsirannya banyak karena memang ini masalah al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang hubungannya dengan semesta alam. Sehingga hal ini memang menyebabkan napa nggih bahasane? Banyaknya perbedaan perkhilafan di antara para ulama. Contoh mawon seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh pembahasan masalah bumi itu datar ataukah bulat. Kuwi panggah geger para ulama ya, dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'annya. Antara ini sebenarnya bumi itu datar ataukah bulat, yang nanti di situ dikatakan pada endingnya seperti yang didakwakan kalian Syekh Mutawalli Asy'ari yang nanti lebih unggul bahwa yang namanya bumi itu memang bulat. Terbukti ada planet-planet yang lain yang ternyata ditemukan dalam keadaan bulat. Berarti sama sebenarnya beberapa planet ini, alam semesta ini berarti yang memang bulat. Itu pembahasan yang memang ya panjang. Kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'ari ini ngeten. Ini kan merupakan pembahasan yang sifatnya itu pembahasan alam semesta. Yang tanda kutipnya pada zaman dahulu, orang-orang pada zaman dahulu tatkala yang namanya sebuah teknologi ini belum maju, mereka itu akalnya belum bisa menerima. Artinya gak nutuk pembahasan masalah penciptaan alam semesta ini gak nutuk. Ya. Bahkan seringkali mereka itu tatkala membahas alam semesta yang mana gara-gara memang pada zaman dahulu serba terbatas masalah kecanggihan teknologi, maka benar-benar gak nututi. Akhirnya yang ada para orang-orang zaman dahulu itu mengalihkan pembahasan karena pikirannya ora nutuk. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari ngoten. Lah teng mriki dilanjutaken, sebenarnya kan banyak ya tafsiran-tafsirannya. Teng mriki ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tafsirannya itu sangat banyak sekali. Pertama, salah satu tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, teng mriki beliau dawuh annal makna kanata syai'an wahidan multaziqataini. Satu tafsiran mengatakan artinya annas samawati wal ardo kanata ratqan. Bahwa yang namanya langit dan bumi pada zaman dahulu itu merupakan syai'an wahidan. Yahya suwe-suwe kok ngadepi kok meronong ya, sini muter ya. Bahwa yang namanya langit dan juga bumi itu kalau pada zaman dahulu, ini dawuhnya Imam Ibnu Abbas, pada zaman dahulu awalnya adalah syai'an wahidan. Langit dan juga bumi itu adalah suatu hal yang satu. Jadi suatu hal yang satu, Pak. Yang sifatnya multaziqata ini, yang memang benar-benar nopo bahasane? Multaziqah, yang saling menempel, bahasane ngoten. Jadi langit sampai bumi tatkala awal kali penciptaan itu menempel menjadi satu. Akhirnya fafasalallahu bainahuma. Akhirnya Allah Ta'ala memisah antara langit dan juga bumi. Artinya benar-benar membelah. Sing antarane langit karo bumi iki mang asline gandeng dadi siji. Marangoten fafataknahuma. Allah Ta'ala itu membelah terhadap antara langit dan juga bumi. Akhirnya terpisah menjadi dua. Fafasalallahu bainahuma wa rafa'a as-samaa ila haitsu hiya wa aqarra al-ardh. Wa aqarra al-ardh. Jadi teng mriki ngendikaken menurut satu penafsiran yang didawakan oleh riwayatnya Ikrimah daripada sahabat Imam Ibnu Abbas, itu memang anjan koyo ngono iku. Artinya asalnya jadi satu gandeng marangonten akhirnya menjadi pisah. Jadi sing langit akhirnya dinaikkan oleh Allah dan yang bumi ditetapkan pada tempatnya. Niki dengan bahasa ringkesnya niku teng mriki ngendikaken
khalaqallahu as-samawati wal arda multasiqataini summa khalaqa rihan tawassatat huma fafataqahuma biha. Jadi asalnya antara langit dan juga bumi itu merupakan makhluk yang tanda kutipnya gandeng. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan yang namanya angin. Allah Ta'ala menciptakan yang namanya angin, yang mana angin ini akhirnya menengah-nengai antara langit dan juga bumi, sehingga angin ini bisa membelah antara langit dan juga bumi. Pun masih banyak sekali tafsiran-tafsirannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi juga Syekh Aswawinya. Wes tadi murate serba serba sesuai dengan murate dewe-dewe. Jadi tak sebutno sing 3 mawon sampean ben gak bingung. Pertama, kalau yang ada dalam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, maksudnya langit dan bumi itu merupakan sebuah hal yang buntu, kemudian dibelah oleh Allah. Satu pendapat mengartikan bahwa asalnya langit itu jadi satu. Langit itu cuma satu, bumi itu cuma satu. Kemudian dibelah oleh Allah Ta'ala, akhirnya menjadi 7 sab. Langit jadi 7 sab, kemudian bumi juga jadi 7 sab. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengartikan langit dan juga bumi asalnya merupakan sebuah hal yang buntu, merupakan hal yang satu, kemudian dibelah oleh Allah. Itu ada yang mengartikan asalnya langit itu buntu, artinya tidak bisa hujan, kemudian dibelah oleh Allah Ta'ala, akhirnya bisa hujan. Yang awalnya bumi ini juga buntu, tidak bisa menumbuhkan sebuah tumbuhan-tumbuhan, dibelah oleh Allah Ta'ala, akhirnya bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Tafsir kedua. Tafsir yang ketiga, yang terakhir daripada Syekh Ibnu Abbas, ada yang mengartikan langit sama bumi itu diciptakan dalam keadaan multasiko ini. Memang 2 hal yang diciptakan dalam keadaan asalnya itu gandeng antara langit dan juga bumi. Kemudian Allah Ta'ala ada bahasanya sebuah angin yang Allah Ta'ala gunakan angin tersebut untuk memisahkan antara langit dan juga bumi. Maksudnya tafsirannya banyak seperti itu. Kalau di tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, tengeriki kurang lebihnya ada 5 tafsiran. Bahasane beliau tengeriki ngoten. Pun kita lanjutkan malih. Terakhir tengeriki tinggal akan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan aku jadikan dari air segala sesuatu yang masih hidup. Segala sesuatu yang hidup. Artinya apa? Dan aku jadikan dari air an-nazil minas sama wan nabi minal ard, yakni air yang turun dari langit dan yang menyumber dari bumi, segala sesuatu yang hidup, ainabatin, baik itu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, wahiri, dan juga selainnya. Falma'u sababun li hayatihi, maka yang namanya air itu merupakan sebab bagi hidupnya segala sesuatu. Ringkese ayat ini membahas betapa pentingnya yang namanya air dalam kehidupan semesta ini. Segala sesuatu yang hidup pasti membutuhkan yang namanya air. Baik itu tanaman, baik itu manusia, baik itu hewan, semuanya butuh terhadap yang namanya air. Merana bahasane, saya pernah bahasane itu ketika nang toilet umum itu ada tulisan berhemat air berarti kamu menjaga bumi. Nah, berhemat air berarti kamu menjaga bumi. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa benda-benda di semesta ini itu ada 2 model.
ada benda yang sifatnya itu bisa diperbaharui dan bisa terus tumbuh, seperti bahan-bahan panganan. Ya, panganan itu memang sebuah hal yang dibutuhkan manusia, tapi itu tanda kutipnya nggak akan habis. Artinya bisa ditanam terus dan nanti pasti akan tumbuh, pasti akan panen sing jenenge padi dan juga semisalnya. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya menjadi kebutuhan manusia yang di situ tidak bisa diperbarui. Lek wis entek ya entek tenan. Kayak contohnya banyu. Banyu sampai entek tenan ya wis. Itu nggak akan ada bisa diperbarui seperti halnya manusia memperbarui yang namanya padi. Allah tengeriki waja'alna minal ma'i, dan aku jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Kalau bahas ayat ini tuh jadi teringat bahas masalah hukum fikih itulah. Yang sering menjadi pembahasan tentang fikih itu kan membahas yang namanya sawah yang terairi, yang mana orang-orang zaman sekarang itu sawah itu tidak dicukupkan hanya dengan air, tapi juga mereka masih menggunakan yang namanya pupuk. Kan kalau bahas masalah zakat sawah, kalau sudah mencapai nisabnya, kalau disirami dengan air, karena airnya itu memakan biaya, maka ini nanti zakat yang dikeluarkan akan menjadi lebih ringan. Kan seperti itu. Daripada ketika airnya itu langsung dari langit dan juga sungai. Lah, akhirnya timbul pertanyaan, nah kalau menggunakan pupuk itu kan juga menghabiskan biaya. Harusnya kalau menggunakan pupuk juga menyebabkan, karena banyaknya biaya menggunakan pupuk, mestinya juga disamakan dengan air karena biayanya juga besar. Tapi para ulama menjawab beda antara air dengan pupuk. Walaupun pupuk habisnya banyak, air mungkin juga habisnya agak banyak. Beda kan? Nah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kalau air itu memang merupakan sebuah bahan yang benar-benar dibutuhkan oleh semuanya. Tapi kalau pupuk itu enggak semuanya butuh terhadap yang namanya pupuk. Wan tadi nih ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa yang namanya air itu merupakan dijadikan oleh Allah Ta'ala dari air segala sesuatu perkara yang hidup. Karena yang namanya air itu merupakan fal ma'u sababun li hayatihi, yang namanya air itu merupakan sebab bagi kehidupan. Jadi kumang yo iling-ilingan, menghemat air sama dengan menjaga bumi. Ade menggunakan air sak butuhe mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, afala yu'minun. Tengeriki dilanjutkan afala yu'minun, apakah mereka itu tidak beriman, ai bitauhidi, yakni dengan mengesahkan terhadapku. Yang mana intinya semuanya ini adalah satu. Alam yaro ini maknanya adalah apakah mereka itu tidak mengetahui, karena sebenarnya ini mereka sebenarnya sudah mengetahui dan ini sudah ada di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Tauratnya mereka. Pun sebenarnya saya sendiri juga masih kurang puas. Sebenarnya pasti ini ada makna yang lebih mendalam. Tapi kebetulan waktunya terbatas. Aku sinaune ya mek didik, jadi kurang bisa menjelaskan secara panjang lebar dari sainsnya. Mungkin sampean bisa ngecek sendiri di kitab yang tafsir tapi bahasa itu sains. Itu namanya kitab Al-Jawahir. Dalam kitab Al-Jawahir itu merupakan sebuah kitab tafsir yang di situ membahas tentang tafsir secara sainsnya. Yang mana kitab Al-Jawahir ini sudah diterjemahkan dengan banyak bahasa, bahkan orang-orang barat pun ikut menerjemahkan kitab Al-Jawahir ini karena di dalamnya itu banyak pembahasan tentang alam semesta, seperti pembahasan masalah atom dan juga yang lainnya di situ dibahas. Melano orang-orang barat itu sangat semangat untuk menerjemah kitab
Al-Jawahir karena memang pembahasannya tentang alam semestanya itu lengkap. Pun niki kula kinten ngoten mawon. Teng ayat 31-nya wa ja'alna fil ardi rawasiya tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Ini pokoknya untuk beberapa hari ini ayat-ayatnya membahas masalah al-ayat al-kauniyah, bahas masalah alam semesta, yang mana alam semesta ini intinya adalah dalil atas wujudnya soni' atau zat yang menciptakan. Pun la'allahum yahtadun, surat Al-Anbiya ayat 31. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. As kopi. Mulai jaminan nabi ya. Mulai jaminan nabi. Mari nih jaminan saya arek. Tereng apa? Sampai mantul langsung. Astagfirullah, kok iso ngono sih ya?